Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali lewat acara Oase Rohani Katolik. Bersama dengan saya Immaculata Raufi, dan saat ini di ruang studio sudah hadir Romo kita terkasih, Romo Diosesan FX Sutanto. Halo Romo, apa kabar hari ini Romo? Baik Mbak Raufi. Iya, semoga sehat ya Romo dan Amin. tetap semangat. Amin, Baik. terima kasih. Ya. Sahabat yang terkasih, sebelum kita mengawali perjumpaan ini, marilah bersama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Romo Sutanto. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mengawali renungan pada hari ini dengan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami senantiasa mengucap syukur kehadirat-Mu atas segala berkat yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Khususnya kami bersyukur kehadirat-Mu atas iman yang boleh kami miliki, dan dengan iman ini Engkau juga menganugerahkan keselamatan, kebahagiaan, dan sukacita kepada kami, dan terlebih lagi Kau janjikan hidup kekal kepada kami. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau memberkati kami juga dengan berbagai karunia, dan juga Engkau mengharapkan kami untuk melakukan hal-hal yang baik. Engkau memberkati kami orang-orang jujur, juga pada saat-saat kami mengalami pencobaan. Semoga kami pun tetap percaya kepadamu di saat kami juga mengalami kegelapan di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan tak henti-hentinya kami belajar berlaku jujur juga pada sepanjang hari ini. Engkau kami puji ya Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Sutanto untuk doanya. Sama-sama Kak Rofi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti biasa kita akan mendengarkan dua bacaan sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Bacaan yang pertama diambil dari kitab Ayub, bab 42 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan dengan ayat 5 dan 6, serta ayat 12 sampai dengan 17. Dan bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 10 ayat 17 sampai dengan 24. Marilah saat ini kita sama-sama mendengarkan bacaan yang pertama. Bacaan dari kitab Ayub, bab 42 ayat 1 sampai dengan 3, 5 dan 6, 12 sampai 17. Ayub berkata kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sabdamu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Maka Tuhan memberkati Ayub dalam kelanjutan hidupnya lebih daripada dalam hidup yang dahulu. Ayub mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesya, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat wanita yang secantik anak-anak Ayub. Ayub mewariskan kepada mereka bagian milik pusaka seperti kepada anak-anaknya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Ayub meninggal dunia pada usia yang tua dan lanjut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Setelah kita mendengarkan bacaan pertama, marilah dengan segenap hati kita menaikkan Mazmur tanggapan. Sinarilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Sinarilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Sebab aku percaya pada perintah-perintah-Mu. Sinarilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Memang baik bahwa aku tertindas, supaya aku belajar memahami ketetapan-ketetapan-Mu. Sinarilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan memang tepat bahwa Engkau telah menyiksa aku. Sinarilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Menurut hukum-hukum-Mu sekarang semuanya itu ada, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sinarilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Hamba-Mu lah aku ini, buatlah aku mengerti, supaya aku paham akan peringatan-peringatan-Mu. Sinarilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Sinarilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Sahabat yang terkasih, marilah saat ini kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ke-70 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, Aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Pada waktu itu juga, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Sutanto. Sama-sama Kak untuk Rofi. bacaan Injilnya. Romo, setelah kita mendengarkan kedua bacaan tadi, seperti biasa kita akan merenungkan bersama terlebih dahulu dari bacaan yang pertama, Romo. Hikmat apa yang bisa kita petik dari kitab Ayub tadi? Oke, Ya. terima kasih Kak Rofi dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Sebelum saya masuk kepada renungan yang mau disampaikan, saya terlebih dahulu mau mengajak sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih untuk kita melihat seorang tokoh yang bisa menjadi inspirasi
bagi banyak orang. Tentu saja kita pernah mengenal nama orang yang bernama Jack Ma ya. Oh iya, Romo. Ya, kalau kita mendengar nama Jack Ma, itu biasanya langsung kita menghubungkan dengan Alibaba. Alibaba. Nah, ya, antara nama Jack Ma dengan Alibaba, nah itu pasti ada kaitannya. Nah, kita melihat bahwa Jack Ma itu pada awalnya, ya, masa mudanya itu dia banyak mengalami kegagalan. Ya, dikisahkan bahwa dia pernah tiga kali ikut ujian saringan masuk ke universitas, tapi 3 kali pula ia gagal, ya, itu. Kemudian juga dikisahkan 30 kali ia itu membawa lamaran pekerjaan atau memasukkan lamaran pekerjaan, tetapi 30 kali juga ia ditolak. Ya, jadi ia mengalami penolakan. Kemudian setelah itu ia mencoba melamar untuk menjadi polisi. Tapi ternyata ketika ia melamar menjadi polisi, yang bagian menyeleksi mengatakan bahwa ya, kamu kurang bagus. Nah, akhirnya ia mengalami kegagalan lagi. Kemudian juga satu kisah lagi, di daerahnya, di kotanya itu dibuka sebuah restoran, ya, restoran fast food begitu. Kemudian ada 24 orang itu melamar pekerjaan di restoran yang baru dibuka itu. 23 orang diterima dan 1 orang ditolak, dan yang ditolak adalah si Jack Ma itu sendiri. Jadi dia beberapa kali mengalami kegagalan, ya, di dalam perjalanan hidupnya, di dalam usahanya. Nah, walaupun Jack Ma ini mengalami banyak kegagalan, tapi yang luar biasa adalah bahwa hal itu tidak membuatnya menyerah. Berbagai kegagalan tidak membuat kemudian ia jatuh, tapi ia mau terus bangkit, mau terus berusaha. Nah, kuncinya di situ adalah ada 2 kata yang bisa kita ambil. Pertama, ia tabah, kemudian terus berusaha. Itu yang ia lakukan. Dan juga ada satu hal lagi yang bisa ditambahkan di situ adalah ia setia di dalam usahanya. Tabah, terus berusaha, dan setia dalam usahanya. Dan akhirnya ia meraih kesuksesan. Seperti yang kita lihat sekarang, bagaimana usahanya atau bisnisnya itu menjadi kerajaan bisnis yang luar biasa. Itu. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dari kisah ini tadi saya katakan kita bisa melihat hal mengenai ketabahan dan juga kesetiaan. Kalau orang tetap tabah dan juga tetap setia, maka hal itu akan menghantar kepada kesuksesan. Jack Ma sudah mengalami hal itu. Nah, kemudian kalau kita tarik lebih dalam lagi, bagi kita sebagai orang Katolik, sebagai orang yang beriman Katolik, ketabahan dan kesetiaan itu menghantar kita kepada berkat Allah. Dalam kisah Ayub tadi kita mendengar, ya, Ayub itu awalnya dicobai, ya, oleh iblis, ya, supaya ia mengingkari kesetiaannya kepada Allah, ya. Segala miliknya diambil, ya, keluarganya dihabisi, ya, segala miliknya itu dihancurkan dan sebagainya. Dengan harapan dari iblis itu, semoga karena peristiwa ini Ayub akan menghujat Allah, ya. Tapi kenyataannya bahwa Ayub itu tetap setia kepada Allah. Ia tidak menghujat Allah, ya. Ia percaya bahwa Allah itu yang memiliki, Allah yang memberikan, Allah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, ya. Bahwa Tuhan itu yang memberikan segala-galanya itu pasti selalu baik. Itu keyakinan Ayub. Dan itu juga harus menjadi keyakinan kita semua bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik. Amin. Ya, bahwa walaupun mungkin caranya harus melalui jalan-jalan yang sulit, tapi di ujung sana kita punya keyakinan bahwa setelah itu Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Ya, kita melihat bahwa setelah Ayub dicobai, ia tetap tabah, ia tetap setia, maka akhirnya Allah memberikan ganjarannya. Ya, dalam bacaan pertama tadi kita mendengar, ya, begitu besar ganjaran yang diberikan Allah kepada Ayub.
Tuhan memberkati Ayub dalam kelanjutan hidupnya lebih daripada dalam hidup yang dahulu. Itu kita bisa melihat bahwa kemudian kalau kita tetap setia dan percaya, maka Tuhan memperhitungkan semua itu, dan akhirnya berkat Tuhan itu semakin melimpah dalam hidup kita. Dan kisah Ayub ini menjadi pembelajaran bagi kita. Kalau kita setia, tabah dan percaya, maka Tuhan memperhitungkan semua itu. Iya. Begitu Kak Rofi dan juga saudara-saudariku, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Baik, terima kasih Romo Sutanto untuk permenungannya Romo ya. Saya sudah catat baik-baik nih Romo. Semoga juga pendengar setia di rumah ataupun dimanapun berada ya Romo. Ada 3 kata kunci tadi Romo ya. Betul. Tabah, terus berusaha dan setia. Iya. Nah Romo, kalau menggali lagi kisah Ayub tadi sama Jack Ma ya Romo ya. Lalu kita melihat ke dalam diri kita sendiri Romo. Sebetulnya apa sih yang menjadi kekuatan kita, terutama kita sebagai anak Tuhan, yang menyebabkan bisa seperti itu? Apakah itu juga ada campur tangan Tuhan? Pasti ya Romo ya? Pasti. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita memperoleh supaya bisa kuat begitu? Bisa menjadi kuat seperti itu? Supaya kita tetap bisa mempunyai kekuatan, pertama kita harus punya keyakinan, kepercayaan sebagai orang beriman, bahwa Allah itu adalah Allah yang maha baik. Allah yang maha baik pasti akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Tapi bahwa Allah mau memberikan yang terbaik itu kadang-kadang juga ingin melihat sejauh mana kepercayaan kita, kesetiaan kita, usaha kita dan sebagainya. Maka kadang-kadang juga Allah harus memberikan jalan yang mungkin sedikit sulit, atau mungkin juga memberikan salib kepada kita untuk kita pikul, untuk tetap terus setia berjalan bersama Kristus ya, bagi kita orang Katolik. Nah, sejauh mana kita tetap setia dan percaya, tapi kita harus yakin bahwa Allah yang maha baik akan selalu memberikan yang terbaik. Tapi bahwa caranya atau jalannya itu ya mungkin kadang-kadang berliku-liku, tapi kalau kita tetap setia dan percaya, maka yang terbaik itu pasti akan kita dapatkan. Allah sudah janjikan itu semua. Ya. Baik Romo, jadi kita harus punya keyakinan itu tadi ya Romo ya. Itu yang menjadikan sumber kekuatan buat kita ya Romo. Nah Romo, kalau tokohnya Ayub ini kan juga dikenal sebagai tokoh yang berdoa terus menerus ya Romo ya. Bagaimana menurut Romo doa yang tepat di kala sulit, di kala kesulitan tuh bagaimana Romo doanya? Pertama, sebagai orang beriman ya, umumnya orang itu berdoa hanya pada saat sulit dan memohon kepada Tuhan. Tapi ya berdoa itu bukan hanya memohon ya. Betul. Pertama kita sebagai orang beriman harus senantiasa memuji dan memuliakan Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar ya. Memuji, memuliakan Allah. Kemudian kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur bahwa kita masih dianugerahi hidup, kesehatan dan juga berkat-berkat yang lain yang mungkin juga tidak bisa kita hitung, kebaikan Allah yang sudah kita terima, kita alami ya. Kita bersyukur atas segala kebaikan atau berkat Tuhan itu. Bersyukur itu membuat hidup kita tenang, pikiran juga tenang, damai ya. Kemudian juga kita mengalami kebahagiaan di situ. Kalau orang yang senantiasa bisa mengucap syukur, maka kedamaian, kebahagiaan akan ia alami. Tapi selama tidak pernah bisa bersyukur ya berapapun rasanya masih kurang terus. Tapi dengan kita bersyukur, maka kita merasakan ya berkat Tuhan sangat melimpah bagi kita. Kemudian kita harus percaya bahwa ya di balik setiap peristiwa yang kadang-kadang pahit atau menyakitkan, ya Tuhan sudah menjanjikan yang terbaik di balik semua itu. Jadi senantiasa percaya dalam doa bahwa Tuhan menjanjikan yang terbaik. Itu. Ya, baik Romo. Jadi sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan dan tantangan hidup ya Romo ya. Berdoa terus menerus, jangan putus asa ya Romo. Dengan doa yang tadi Romo katakan, jangan karena lagi susah jadi habis buat tanda salib langsung berderet itunya permohonannya. Tapi pertama memuji dan memuliakan Allah terlebih dahulu, bersyukur dan semuanya itu kita serahkan pada Tuhan dengan penuh keyakinan ya Romo ya, dengan penuh kepercayaan. Ya, baik Romo. Romo, kalau tentang kesetiaan itu sendiri Romo. Kesetiaan kesetiaan kita kepada Allah itu Romo, itu bisa dijelaskan bagaimana bentuknya Romo? Apakah hanya setia artinya kita terus memegang iman kita, misalnya kita dilahirkan
sudah dibaptis, ya sudah menghidupkan pembaptisan itu, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Apakah hanya itu yang disebut setia atau mungkin ada yang lain yang dimaksud dengan setia kepada Allah itu sendiri? Ya, di dalam konteks bacaan hari ini ya, kita berbicara mengenai setia kepada Allah, ya. Kita juga harus yakin pertama-tama ya bahwa Allah itu selalu setia kepada kita, pasti selalu setia kepada, karena Allah itu maha baik. Tapi bahwa yang sering tidak setia itu adalah manusia itu sendiri ya. Allah itu selalu menyertai, selalu setia pada kita, pada jalan kita, ya. Tapi kadang-kadang manusia ya karena mungkin lupa atau mungkin juga karena ada tawaran lain lagi yang lebih menarik sehingga tergoda untuk tidak setia kepada Allah tapi kemudian lari kepada yang lain. Ya kita harus tetap setia kepada Allah. Ya bahwa kita sebagai orang Katolik nih ya, bahwa kita ini memilih Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup kita. Ya, melalui pembaptisan kita menerima Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup kita itu ya. Kita setia berjalan di jalan Kristus ya, mengikuti ajaran Kristus. Ya, kalaupun kadang-kadang harus memikul salib, mengalami penderitaan atau cobaan seperti Ayub tadi itu, ya kita harus tetap setia. Bahwa ya di balik setiap peristiwa dan juga peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang mungkin juga menyedihkan dan juga berat dalam hidup itu, kalau kita tetap setia berjalan bersama Kristus, maka yang tadi berulang kali saya katakan, Allah sudah menyediakan kebahagiaan di situ. Di ujung setiap perjalanan itu ya, di setiap salib yang kita pikul, di setiap jalan yang mungkin terlalu terjal mendaki atau mungkin terlalu berliku-liku, tapi kalau kita setia berjalan bersama Kristus, setia berjalan di dalam Allah, maka di ujungnya situ Allah sudah menyediakan kebahagiaan untuk kita. Setia dalam setiap peristiwa hidup ya, khususnya juga dalam peristiwa-peristiwa sulit, kita tetap setia dan percaya. Itu yang diharapkan. Ya, baik Romo. Terima kasih Romo. Romo, kalau setia kepada sesama kita nih Romo, kan sekarang ini kita tahu ya Romo, tingkat perceraian itu tinggi Romo. Jadi baru seumur jagung sudah bercerai. Itu berarti kan tidak setia ya Romo, padahal kan di depan saksi, bahkan di depan Tuhan sendiri ya, melalui imam itu sudah berjanji untuk setia. Nah, bagaimana tuh Romo menghidupkan kesetiaan di dalam panggilan hidup masing-masing ya, bukan hanya berkeluarga aja tentunya ya. Ya memang sebagai orang beriman, salah satu tantangan yang terbesar itu adalah setia atau kesetiaan itu ya. Ya bagi orang yang memilih ya panggilan hidup dengan berkeluarga atau menikah, ya salah satu tantangan terbesarnya adalah setia kepada pasangan hidupnya. Kemudian juga bagi yang seperti kami misalnya para imam, biarawan, biarawati yang memilih untuk tidak menikah, kemudian memilih ya Kristus atau Allah sebagai mempelai hidup kita, ya sering juga kita tergoda untuk tidak setia ya. Itu tantangannya memang di situ. Ya tergoda untuk tidak setia, tergoda pada hal-hal yang lain atau tergoda pada orang lain ya. Ya, ketika kita sudah menentukan satu pilihan ya, saya misalnya bagi orang yang menikah, saya memilih engkau menjadi pasangan hidupku, ya berarti ya saya harus ingat pada janji yang pernah diucapkan ya, kita ucapkan ya dalam janji pernikahan, setia dalam suka dan duka, untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit ya. Ingatlah janji itu ya. Ya ketika dulu sepakat mau menikah, mengucapkan janji itu ya, itulah yang harus terus-menerus dihidupi ya. Itu. Ingat pada janji yang pernah diucapkan ya, itu salah satu kunci supaya kita tetap setia. Kemudian juga bagi para imam, biarawan, biarawati pun juga ya, ketika imam ditahbiskan atau kemudian mereka yang ketika kaul ya berjanji untuk setia, ya ingatlah selalu janji itu. Ingat kembali, kemudian dibawa terus dalam hidup, sehingga itu akan kita hidupi terus-menerus di dalam perjalanan kehidupan kita. Itu yang akan menguatkan kita untuk tetap setia. Iya. Gitu, jadi mengingat terus janji itu ya Romo ya. Betul. Terus mengingat dan menghidupkan terus. Menghidupkan terus menerus ya. Arti kata menghidupkan terus menerus itu mengupayakan bagaimana Romo? Ya. Tentunya kan mengupayakan kalau rumah tangga supaya bahagia gitu ya Romo ya. Tapi seringkali kan ingat tapi tidak bisa mengupayakan, atau gimana tuh Romo? Ya itulah memang itu harus terus-menerus diupayakan, terus-menerus diperbaharui ya. Ya memang bicara mengenai bagaimana mengupayakannya, ya karena memang banyak tantangan dan juga tantangannya macam-macam ya. Setiap orang mungkin bisa berbeda-beda ya, tapi dari tantangan yang dihadapi itu kita bisa melihat, oh
saya jangan sampai tergoda hal ini, atau jangan sampai saya terseret ke situ, tapi saya ingat bahwa saya sudah mengucapkan janji setia, ya itulah yang harus terus-menerus dihidupi gitu. Jadi semua orang pasti punya kiat atau cara masing-masing supaya jangan jatuh ke dalam godaan atau cobaan itu. Iya. Baik Romo. Romo, saya mau bertanya nih Romo. Ada yang saya pernah dengar itu olah batin gitu ya Romo ya. Jadi pernah saya mengikuti satu kursus rohani gitu untuk memeriksa batin. Itu ada step-stepnya begitu Romo. Menurut Romo, pemeriksaan batin itu bagi setiap orang perlu nggak ya Romo ya? Ya, harus Harus perlu. ya. Penting Nah mungkin Romo sekali, bisa jelaskan secara singkat pemeriksaan batin yang perlu kita lakukan supaya ya kehidupan kita itu yang penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan itu kita bisa kuat, bisa setia gitu Romo. Ya, betul. Gimana caranya bahwa Romo? dalam keseharian hidup kita pasti mengalami berbagai peristiwa ya. Dalam misalnya dari pagi sampai ke sore itu ada banyak hal yang dialami, entah yang menguatkan, entah yang menggoda, atau mungkin juga melemahkan. Nah, ya setiap peristiwa yang kita alami itu harus ya kita bisa mengambil waktu sejenak untuk merenung ya, menginternalisasi berbagai peristiwa itu ya, merenungkannya, kemudian sebagai orang beriman kita melihat apakah sepanjang hari tadi ini berbagai peristiwa atau apa yang saya lakukan ini sudah berkenan kepada Allah atau belum. Ya syukur puji Tuhan kalau sudah kita menyenangkan hati Allah. Tapi kalau misalnya ternyata setelah kita renungkan, oh tadi saya melakukan hal yang kurang berkenan, misalnya mungkin ya mengejek orang lain, merendahkan orang lain, marah kepada orang lain, membuat hati orang lain terluka dan sebagainya. Yaitu kita renungkan bahwa ya kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita sudah melakukan hal itu, nah kita mohon supaya Tuhan mengampuni, kemudian kita berjanji bahwa kita akan memperbaiki atau tidak akan mengulangi itu lagi. Itu. Begitu ya Romo ya. Jadi ya kita melihat dalam hati kita apa yang sudah kita lakukan, kemudian ya semua itu kita kembalikan kepada Allah. Baik kita bersyukur, kalau kita bersalah kita mohon ampun dan berusaha untuk memperbaiki diri. Itu. Ya, baik, terima kasih Romo Sutanto. Romo, kasih, Kak Rofi. iya kita sudah merenungkan bersama bacaan yang pertama tadi ya Romo ya, dan kita akan melanjutkan kepada sesi kedua pada bacaan Injil. Dan ada satu hal yang saya mau ingat terus Romo tadi dari awal katakan bahwa Allah itu maha baik ya Romo ya, Allah selalu memberi yang terbaik. Ya, amin. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Romo Sutanto dalam acara Oase Rohani Katolik setelah yang satu ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat bergabung dalam acara Oase Rohani Katolik bersama dengan Romo Diosesan FX Sutanto dan juga saya. Romo, tadi di bacaan yang pertama itu kita sudah merenungkan bersama tentang kitab Ayub ya Romo ya. Dan sebelum masuk ke bacaan Injil pada hari ini, mungkin Romo bisa sekilas kembali meringkas agar teman-teman, sahabat yang baru bergabung dengan kita bisa tetap terus mengikuti. Ya, Kak Rofi dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tadi dalam bacaan pertama kita mendengar mengenai kisah Ayub ya. Ayub yang diberi dalam tanda kutip cobaan ya, tetap setia dan percaya kepada Allah ya, walaupun mungkin secara manusiawi itu mengalami penderitaan ya, seperti tidak ada harapan dan sebagainya, tapi karena Ayub tetap setia dan percaya, maka Allah memperhitungkan semua itu dan akhirnya berkat yang lebih besar lagi diterima oleh Ayub. Ya, baik Romo. Kemudian untuk bacaan Injilnya Romo, kabar gembira apa yang bisa kita petik? Oke, ya. Makasih Kak Rofi dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Ya, kita sebagai orang Katolik ya, ketika kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, antara bacaan pertama kisah mengenai Ayub dan juga bacaan Injil itu pasti selalu berkait atau tidak bisa dipisahkan satu sama lain ya, karena ada korelasi yang meneguhkan iman kita itu. Nah,
Kalau kita melihat bersama-sama, maka antara bacaan pertama kisah mengenai Ayub dan juga bacaan Injil mengenai para murid yang kembali kepada Yesus dan dengan penuh sukacita mereka itu menceritakan mengenai keberhasilan mereka, ya. Ya, mereka bercerita kepada Yesus, ya Tuhan, bahkan setan-setan pun ya, tunduk kepada perintah kami. Nah, dari kisah Ayub dan juga kisah para murid Kristus itu, ya, kedua bacaan hari ini itu menampilkan kisah-kisah, ya bisa dikatakan secara manusiawi kisah-kisah kegemilangan gitulah ya, kisah-kisah keberhasilan. Kita melihat bahwa akhirnya Ayub mendapat kelimpahan berkat itu, dan para rasul pulang dengan membawa kisah sukses di dalam misi atau perutusan mereka. Dan kisah kegemilangan tersebut bisa dihubungkan yang tadi saya katakan di awal dengan kesetiaan dan ketabahan, ya. Baik Ayub dalam derita maupun para murid di dalam misi, ya, mereka itu tetap setia, tabah, percaya kepada Allah, maka akhirnya mereka memperoleh hasil yang gilang gemilang. Nah, sederhananya adalah orang yang setia itu pasti akan mendapat berkat berlimpah itu. Nah, kalau dalam bacaan Injil dikisahkan para murid itu dengan sukacita kembali kepada Kristus yang telah mengutusnya, Tuhan bahkan setan-setan pun tunduk pada perintah kami, ya. Kemudian Yesus juga bersabda di situ, ya, aku melihat iblis jatuh dari langit, ya, seperti kilat dari langit, ya. Karena kebaikan yang mereka wartakan, ya, kebaikan itu pasti berasal dari Allah, ya. Nah, kemudian kalau hal-hal yang jahat, yang tidak baik itu kan pasti berasal dari kuasa jahat atau iblis itu sendiri, ya. Ketika kebaikan yang berasal dari Allah itu menang, yang mengalahkan kuasa kejahatan, ya, maka iblis itu, ya, jatuh, ya, seperti jatuh dari langit, ya, mengalami kekalahan, ya. Di situ berarti bahwa kebaikan itu mengalahkan kejahatan, bahwa kuasa Allah itu pasti bisa menghancurkan hal-hal yang tidak baik, dan dalam hal ini sebagai orang beriman, kuasa jahat pasti bisa dikalahkan oleh kuasa Allah itu sendiri. Nah, kemudian juga Yesus bersabda kepada para murid, ya, kalian bersukacita karena telah melakukan semua itu, tapi yang terlebih penting adalah, ya, bersukacitalah karena namamu itu terdaftar di surga, ya. Nama para murid itu, ya, tertulis dalam kitab di surga. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sebagai orang beriman, Bapak Uskup kita itu pernah mengatakan kerinduan terdalam dari hati setiap orang beriman itu pasti ingin bersatu dengan Allah itu sendiri. Maka, ya, bahwa setiap orang beriman itu pasti pada akhirnya nanti setelah menyelesaikan pesiarahan hidup di dunia ini pasti ingin hidup bersatu dengan Allah itu sendiri. Itu. Nah, supaya kita bisa hidup bersatu dengan Allah, bersama-sama dengan Allah nantinya, apa yang harus kita lakukan? Ya, intinya adalah supaya nama kita itu bisa terdaftar dalam, ya, daftar nama di surga itu, apa yang harus kita lakukan? Tadi saya mengatakan bahwa, ya, kuasa kebaikan atau hal-hal yang baik itu yang dilakukan oleh para murid, para rasul, mereka wartakan kabar sukacita, kabar kebaikan, dan juga tentu saja mereka melakukan hal-hal yang baik, ya. Ya, menyembuhkan orang yang sakit, menjamah orang yang sakit, mereka mengalami kesembuhan sukacita. Ya, kalau itu sendiri juga membangkitkan orang mati, ya. Bahwa melakukan kebaikan itulah yang dikehendaki oleh Allah, ya. Melakukan kebaikan itu yang diwartakan oleh Kristus dan juga para murid, dan itu juga yang harus kita lakukan. Mewartakan kebaikan, tapi juga jangan hanya mewartakan, berbuatlah baik, tapi bagaimana kita juga bisa memberikan teladan, bahwa kita pun juga melakukan kebaikan. Nah, dengan kita melakukan kebaikan itu pertama, ya, kita melaksanakan perintah Allah sendiri, kehendak Allah sendiri, sehingga nama kita tercatat di surga sana. Dan itu menjadi bekal atau tabungan bagi kita untuk menikmati kebahagiaan abadi. Kemudian juga dengan kita melakukan kebaikan, ya, kita di situ kita melakukan pewartaan, ya, bahwa Allah itu maha baik, ya.
Dan harapannya adalah dengan kita melakukan kebaikan, orang pun juga melakukan hal yang sama. Sehingga keselamatan, kebahagiaan itu akan semakin menyebar luas, menjadi virus yang baik ya. Sehingga orang akhirnya harapannya nanti adalah ya bersatu dengan Allah itu sendiri. Tercatat namanya di surga. Itu kan harapan setiap orang beriman pasti seperti itu. Ya, itu. Jadi ke sana kita mengarah, dan hal-hal yang baik itulah yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencapai kepada kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah itu sendiri. Ya. Baik, terima kasih Romo Sutanto. Romo, sama-sama. tadi Romo mengatakan bahwa kedua kisah ini walaupun Ayub kisahnya banyak sengsara, tapi kan pada akhirnya gilang gemilang ya. Betul. Ini kabar gembira semua ya Romo. Pasti, ya. tentu saja. Romo, yang saya ingin tanyakan itu kesetiaan Ayub sama kesetiaan murid-murid di sini, Romo. Kalau murid-murid di sini setia di dalam mewartakan ajaran Tuhan, seperti itu ya Romo ya. Dan di kisah Injil ini para murid itu punya misi ini mengeluarkan roh jahat gitu Romo ya. Dalam cerita ini karena setan-setan pun takluk. Ya. Nah, kalau kita nih Romo, kesetiaan kita dalam kehidupan sehari-hari Romo sebagai murid Tuhan itu seperti apa Romo? Tadi kalau Ayub kan dia setia dalam menderita, ini setia dalam misinya. Nah, kalau kita sehari-hari yang biasa Romo, ibu rumah tangga, karyawan biasa, atau bahkan mungkin mereka yang kerjanya buruh kayak gitu ya Romo ya. Nah, setianya mereka gimana Romo? Jangan sampai nanti mereka mikir mereka sudah melakukan tugas mereka itu udah sama dengan setia, padahal mungkin melakukannya dengan bersungut-sungut barangkali. Gimana tuh Romo? Oke. Ya, sebelum menjawab pertanyaan itu, ya kalau kita tadi kembali kepada para murid itu ya. Ya pertama tadi kita melihat Ayub ya dengan kisahnya, kemudian para murid yang diutus itu ya hasil akhirnya memang kegemilangan ya, keberhasilan, tapi bahwa para murid ketika diutus itu pun ya, ketika mereka diutus mewartakan kabar baik dan sebagainya, tentu saja tidak semuanya itu berjalan mulus pasti ya. Ya pasti mereka menghadapi tantangan-tantangan, entah itu ditolak dan sebagainya, atau mungkin juga mereka mengalami penganiayaan dan sebagainya. Ya, ada tantangan-tantangan yang mereka alami, yang mereka hadapi. Nah, itu. Jadi selalu ada kesulitan yang timbul ketika melaksanakan ya tugas perutusan. Demikian juga kita semua sebagai para pengikut Kristus ya, ketika kita diminta untuk ya mewartakan kabar baik, selalu saja ada halangannya, ada hambatannya, ya mungkin kita mengalami ditolak, ya kemudian dihina, bahkan mungkin juga ada yang dianiaya, bahkan juga harus mengorbankan nyawanya atau hidupnya. Jadi itulah tantangannya, bahwa ada tantangan yang harus dihadapi, ya tapi kembali kepada kata tadi, setia. Kalau mereka tetap setia walaupun mengalami kesulitan, maka akhirnya akan mengalami keberhasilan ya. Ya, kisah-kisah yang gemilang tadi yang saya katakan ya. Para murid itu tentu saja juga mengalami kesulitan-kesulitan ya, memikul salib juga. Tapi bahwa mereka tetap setia, maka akhirnya mereka mengalami keberhasilan, kegemilangan, dan mereka mengalami sukacita. Dan kabar sukacita itulah yang dibawa. Namanya kalau misalnya orang sudah berhasil mengatasi kesulitan-kesulitan ya, otomatis bahwa kemenangan itulah yang menggembirakan, yang membanggakan, nah itulah yang diwartakan. Nah, kita sebagai para pengikut Kristus ya, seperti para murid itu, kita masing-masing diberi tugas tanggung jawab ya, sebagai imam, kemudian juga sebagai pewarta, kemudian juga sebagai ya, ibu rumah tangga, ibu di rumah, kemudian kita yang bekerja dimanapun ya, kita diberi tanggung jawab ya. Laksanakan itu dengan sebaik-baiknya, setialah di dalam tugas atau tanggung jawab yang diberikan kepada kita ya. Dikatakan kalau kita setia ya, dalam perkara-perkara yang kecil, maka nanti yang lebih besar pun akan diberikan kepada kita ya. Kalau kita percaya kepada hal-hal yang dipercayakan kepada kita ya, kita setia, maka nanti berkat yang lebih besar juga akan diberikan kepada kita. Itu intinya, selalu setia dan juga percaya, yakin ya, itu saja. Baik Romo. Dan kita juga itu Romo ya, kalau ada kesulitan, tantangan ya tetap setia ya Romo, Tetap menghadapi setia. segala macam itu ya Romo Kita ya. harus setia. Romo, saya tertarik dengan antifonnya nih Romo. Antifonnya ini
pemazmur mengatakan bahwa aku tertindas, memang baik bahwa aku tertindas. Jadi malah dirasakan baik tertindas itu. Supaya aku belajar memahami ketetapan-ketetapanmu. Nah ini maksudnya bagaimana Romo? Kok tertindas malah baik gitu Romo? Iya, ya sebagai pengikut Kristus, ya Kristus kadang-kadang harus memberikan salib kepada kita ya. Salib yang kita maknai sebagai ya secara manusiawi penderitaan ya, penderitaan bisa salah satunya adalah mengalami ketertindasan itu ya dan sebagainya. Tapi ya melalui berbagai peristiwa itu, melalui salib itu Tuhan mau mengajarkan kepada kita ya bahwa untuk mencapai suatu kebahagiaan butuh perjuangan ya harus melalui jalan penderitaan. Ya itu semua sudah disediakan oleh Allah bagi kita ya. Kalau memang kita tetap setia percaya ya ujung-ujungnya pasti kebahagiaan itu pasti ada. Ya, jadi ya memang kita harus yakin bahwa di balik semua peristiwa hidup, ya termasuk juga penindasan seperti itu, ya Tuhan itu mau bersabda kepada kita. Tuhan mau menunjukkan sesuatu kepada kita dan endingnya yang selalu saya katakan akhirnya adalah kebahagiaan. Akhirnya itu adalah kebahagiaan ya. Ya, Amin Romo ya. amin. Jadi kalau kita tetap dalam jalan Tuhan, apapun yang kita alami, penderitaan yang kita alami, itu pasti kita akan dapatkan kebahagiaan. Pada akhirnya. Begitupun Romo ya, misalnya kayak mungkin saat ini ada yang mendengarkan sedang dalam keadaan sakit nih Romo, kritis gitu ya Romo ya. Sepertinya kok sepertinya sulit sembuh gitu Romo. Tapi saya banyak lihat Romo ya, orang-orang yang udah kondisi seperti itu kok mukanya bisa cerah gitu loh Romo. Bahkan seperti tidak sakit itu. Saya pernah beberapa kali bertemu dengan seperti itu. Menurut Romo, kalau Romo mungkin bisa memberikan pandangan atau pendapat kenapa orang yang sakit dan kayaknya udah nggak ada harapan malah mukanya bisa cerah, malah orang yang sehat, yang badannya bisa bekerja dengan baik malah mukanya kusut gitu Romo, kebalik. Itu gimana Romo? Ya orang itu mungkin secara fisik dia sakit ya, mengalami keterbatasan secara fisik, tapi ya kita harus juga melihat sisi yang lain, mungkin secara batin, secara rohani, ya mungkin dia mengalami ya dalam tanda kutip kesembuhan gitu ya, ya maka di situ dia walaupun fisiknya terbatas atau fisiknya sakit, tapi bahwa secara batin ia mengalami kesembuhan rohani ya, jamahan rohani, maka disitulah ada sukacita dan sukacita itu terpancar ya keluar ya melalui fisiknya, walaupun fisik terbatas, tapi bahwa di dalam hatinya, dalam imannya dia mengalami sukacita. Nah, berkaitan dengan itu pula ya bahwa Allah itu tidak akan memberikan cobaan atau salib itu melampaui kekuatan kita. Kalau Allah memberikan cobaan atau salib ya, karena Allah itu tahu bahwa kita pasti sanggup memikulnya. Tidak akan mungkin Allah memberikan lebih daripada itu. Kita pasti bisa memikulnya, menanggungnya kalau kita berjalan bersama Allah, kalau kita percaya kepada Allah dan punya keyakinan bahwa Allah itu di balik setiap peristiwa yang juga sangat menyakitkan, yang mungkin penderitaan, tapi kalau kita tetap tabah, kuat, percaya, setia, maka Tuhan memperhitungkan semua itu. Ya mungkin bukan kesembuhan secara fisik, tapi ya mungkin bahwa batinnya, hatinya, imannya itu lebih mengalami sukacita ya, di situ ada kesembuhan. Kesembuhan di dalam hati, kesembuhan batin. Kesembuhan batin ya. Baik, terima kasih Romo. Jadi ternyata itu jawabannya Romo ya. Jadi seringkali mungkin orang secara fisik sakit tapi jiwanya damai ya Romo ya. Betul. Kalau gitu, kalau misalnya orang kelihatannya sehat tapi jiwanya nggak damai ya, itu makanya mukanya kusut ya Romo. Mukanya kusut malahan ya. Iya malahan. Berarti kalau kayak begitu harus segera apa Romo? Ya, pertama-tama sebagai orang beriman ya kita harus ya bersyukur bersyukurlah, itu ya, bersyukur Romo ya? atas segala kebaikan yang Tuhan berikan itu, karena ya bersyukur tadi yang saya katakan membuat ya, hati kita tenang, tentram, damai, pikiran juga tenang, ya otomatis terpancar keluar adalah aura yang bersinar, aura yang baik, aura yang ya penuh sukacita itu. Tapi kalau tidak pernah bisa bersyukur ya hanya cuma
suntuk terus, Iya. kemudian juga mengeluh terus, ya akhirnya tidak terpancarlah rahmat Allah tidak Sukacita tampak di itu situ, ya. sukacita di situ tidak kelihatan Iya. gitu. Baik, kalau begitu pada hari ini kita semua pastinya memilih bersyukur ya Romo ya. Bersyukur, Biar semua bersukacita. jalannya jadi lapang. Amin, amin, Amin. amin. Baik Romo. Romo, saya mau bertanya juga ini Romo ya. Tadi di dalam bacaan itu ada satu kata yang Allah menyatakan rahasianya bukan kepada orang bijak dan pandai, tetapi orang kecil Ya, yang membuka diri kepadanya. ya. Itu bagaimana Romo maksudnya? Kita kembali lagi kepada bacaan Injil ini ya. Iya. Ya, tadi kan Yesus bersabda bahwa semua itu tersembunyi bagi orang bijak dan pandai, Iya. tapi dinyatakan kepada orang-orang kecil. Kita melihat para rasul atau para murid ya. Iya. Mereka itu kan orang-orang sederhana, para nelayan. Iya. Nelayan yang kalau misalnya kita bicara mengenai entah tingkatan hidup atau Iya. apapun dari segi pendidikan, adalah orang-orang yang sederhana. Iya. Ya, orang-orang yang dari kelompok, ya kalau misalnya ada katakan kelompok atas menengah bawah, ya mungkin dia menengah ke bawah tuh. Nah, orang-orang yang sederhana dari segi kehidupan, dari Iya. segi pendidikan ya, mereka ternyata yang dipilih oleh Kristus ya. Kemudian juga mereka diutus ya, orang-orang yang sederhana. Nah, kemudian bagi kita bukan berarti kemudian pendidikan tidak penting, kemudian segala sesuatu juga tidak penting, tetap penting, tapi bahwa bagaimana kita bisa membangun ya sikap kesederhanaan di dalam hidup ya. Tidak menjadi orang yang sombong, tinggi hati, merasa bahwa memiliki ini, yang mempunyai ini itu, kemudian menjadi sombong. Allah tidak mengharapkan seperti itu. Iya. Bahwa Allah mengharapkan atau menginginkan kita tetap menjadi orang yang rendah hati dan sebagainya. Maka ya disitulah ya Allah melihat, Allah memperhitungkan, kemudian Allah memberikan berkatnya. Begitu. Jadi ya mengenai orang-orang yang sederhana, itulah yang mau digambarkan itu. Iya. Jadi seperti para murid, orang-orang yang orang sederhana, tapi itulah yang berkenan kepada Allah. Bagaimana kita bisa membangun sikap kesederhanaan, ya tidak sombong di dalam hidup dan sebagainya. Disitulah Allah berkenan. Iya. Gitu, Kak Raffi. Amin Romo. Terima kasih Romo. Jadi ada dua kata kunci nih Romo yang saya ingat Romo ya, bahwa Allah itu menghendaki kita hidup tuh sederhana ya Romo betul. ya, dan rendah hati. Karena kesederhanaan dan kerendahan hati inilah yang akhirnya bisa menerima rahmat Tuhan ya Romo ya. Betul, betul. Kalau orang-orang yang sombong tidak bisa ya Romo ya. Iya, orang sombong kurang atau tidak berkenan kepada Allah, Pada tentu Allah, saja. ya, Allah ya. tidak menghendaki hal seperti itu. Iya. Ada kisah nggak Romo sharing yang ibaratnya kesaksian iman bahwa Tuhan nggak berkenan sama kesombongan gitu Romo? Ya, Barangkali mengenai- ada untuk menjadi inspirasi kita semua pada hari ini. Iya, mengenai kesombongan. Iya. Saya pernah melihat satu pertandingan olahraga ya. Iya. Ya, pertandingan olahraga ya, semacam bela diri begitu. Bela diri, iya. Ya. Dua orang bertarung untuk memperebutkan satu kemenangan ya, namanya Iya. pertarungan ya. Iya. Tapi yang saya lihat adalah ya ketika yang memenangkan pertandingan itu, ya saya melihat justru rupanya kurang bisa rendah hati ya. Dia kemudian ya menunjukkan sikap merendahkan yang kalah itu, Iya. tapi kemudian di akhirnya kemudian ketika wasit memutuskan siapa yang menjadi pemenang, ternyata yang tadi kalau menurut penglihatan kita manusia dia yang kalah, tapi kemudian ya dialah yang Dia yang dimenangkan. memenangkan. Oh, iya, iya. Yang menang secara pertandingan, tapi akhirnya dia menjadi yang tidak menang karena kemudian dia menjadi arogan, menghina yang kalah dan sebagainya. Nah itu saya pernah melihat kisah itu di Iya. televisi ya. Jadi itu cukup ya menjadi pelajaran buat kita bahwa ya tidak boleh sombong ya, Iya, tetap betul. rendah hati dan sebagainya, menghargai orang lain itu. Iya, penting ya Romo ya. Penting itu. Ya saya juga jadi teringat nih Romo, saya pernah dapat biasa bukan hoax Romo, ya. video-video. Seringkali video itu bisa memotivasi iman kita juga ya Betul, Romo, ya. Ternyata betul, baik betul. juga ya. Iya. Saya jadi teringat karena Romo cerita seperti ini. Ada kisah dua anak itu Romo, dia lagi main, kan kita belum lama nih lomba Agustusan ya. Ya, Main itu Romo, perang apa sih namanya itu, perang bantal tapi di kayu panjang gitu, berdua naik ke situ.
anak laki dan anak perempuan. Pernah lihat itu Romo videonya? Iya, Nah itu anak laki-lakinya kan kelihatan lebih gagah, lebih kuat gitu. Sementara yang anak perempuan itu lebih kecil, lebih lemah gitu. Terus sama anak laki-lakinya itu dia terus menerus dipukul-pukulin gitu Romo, sombong lah gitu ya. Kita udah pikir wah ada pasti kalah deh nih yang perempuan. Tapi ternyata pada akhirnya yang menang yang perempuan itu Romo. Betul. Ya, saya juga melihat, saya juga menonton video itu. Jadi padahal udah habis-habisan dipukul ya. Supaya jatuh, supaya kalah. Betul. Saya melihat itu bahwa yang wanita itu udah berulang kali dipukul dan dia hampir jatuh, tapi dia selalu berusaha untuk bisa bangkit lagi dan akhirnya dia yang bisa memenangkan pertandingan itu. Ya, saya melihat itu. Iya. Itu juga ya Romo ya. Karena itu Tuhan lebih menyukai sikap manusia yang sederhana dan rendah hati ya Romo ya. Ya, betul. Ya, baik Romo. Romo masih dari kisah Injil ini Romo masih bisa ada yang kita gali mungkin Romo ya. Tadi ada yang saya mau tanya ini Romo. Tuhan bilang kan ya tadi ini udah yang Nah ini Romo, segala sesuatu yang telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa dan siapakah Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Kan Yesus berbicara seperti ini kepada muridnya ya Romo. Bagaimana mungkin muridnya tidak tahu Bapa itu siapa dan Yesus itu siapa ya? Ya bahwa Bapa menyatakan kepada anak, kepada putranya Yesus Kristus ya, dia yang tahu mengenai anak hanyalah Bapanya, kemudian juga yang tahu mengenai Bapa hanyalah anaknya, dan juga kepada orang-orang kepada siapa anak itu berkenan menyatakannya menyampaikannya mengajarkannya ya bahwa kita melihat bahwa antara Allah Bapa dengan Allah Putranya Yesus Kristus itu ya tentu saja ada hubungan yang sangat dekat ya, pasti itulah ya sebagai Bapa dan anak ya saling mengenal satu sama lain, kemudian juga mengenai relasi itu ya orang lain juga belum tentu bisa langsung mengerti, menangkap tapi bahwa para murid dan juga kita juga ya yang kita mendapat pewartaan dari para murid itu akhirnya kita bisa melihat bahwa ya antara Bapa dan Putra ya, Bapa mengutus putranya untuk mewartakan kabar sukacita, kemudian juga untuk mewartakan kabar keselamatan, kebahagiaan ya. Putra menyampaikan kepada para murid memberitahukannya kepada siapapun sampai kepada kita saat ini ya. Nah disitulah kita mengalami sukacita karena kita mendapat pewartaan dari para murid ya bahwa di dalam Kristus ya, di dalam Allah kita memperoleh keselamatan. Itu. Baik Romo, terima kasih Romo untuk penjelasan Romo dari bacaan pertama dan bacaan kedua ini Romo. Dan tanpa terasa waktu terus berlalu ya Romo ya. Kini tiba saatnya kita berdua undur diri dari tengah ruang dengar sahabat Oase Rohani Katolik. Sebelumnya kita mau berdoa bersama dan mohon berkat Tuhan dari Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Baik, kami senantiasa mengucap syukur kehadirat-Mu atas segala kebaikan yang selalu Engkau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur kehadirat-Mu atas iman yang boleh kami miliki, kami gunakan sebagai pegangan hidup kami, dan juga boleh kami wartakan kepada sesama kami. Semoga melalui apa yang telah kami renungkan sepanjang hari ini semakin meneguhkan kami bahwa di dalam pesiaran hidup kami Engkau pasti senantiasa menyertai. Walaupun kadang kami harus mengalami kesulitan, penderitaan atau salib dalam perjalanan hidup kami, namun kami yakin dan percaya bahwa setelah semuanya itu Engkau menjanjikan sukacita yang begitu besar kepada kami. Semoga sabda-Mu senantiasa meneguhkan pesiaran kami sehingga kami tetap setia dan percaya kepadamu, dan akhirnya nanti setelah pesiaran hidup di dunia ini kami bisa mengalami sukacita abadi di surga bersama Engkau dan juga bersama para kudus-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua dalam segala usaha dan juga niat baik dalam hidup kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat. Kita Bhinneka, kita Indonesia.
Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai bayang berlalu, bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia, harapan akan selalu ada. Rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu yang berharga. presence, Lord, I praise your name, and happiness comes into my heart, and I bring my life for pleasing you. The moment I
serve others in need? Can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness, than the love is a story of life. So I